Hola Mina, di video kali ini saya akan bahas informasi terupdate dari Black Clover yang akan kembali rilis minggu depan. Tidak terasa 3 bulan sudah berlalu tanpa Black Clover. Dan akhirnya di akhir bulan ini kita akan mendapatkan chapter terbarunya, yaitu chapter 332. Dalam majalah Weekly Shonen Jump minggu ini, ada beberapa informasi terkait Black Clover, termasuk informasi dirilisnya chapter terbaru minggu depan. Tapi informasi yang paling menarik, ternyata cerita Black Clover chapter terbarunya sudah dikonfirmasi akan mengalami masa time skip, kurang lebih selama 1 tahun dari kejadian di chapter terakhirnya, yaitu saat Lucius Zogratis membongkar identitasnya sebagai saudara keempat Zogratis yang selama ini menyamar sebagai kaisar sihir Julius Novachrono. Menarik sekali apa yang akan terjadi selama masa time skip itu, terutama tentang Lucius ini. Ada 3 kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Pertama, selama masa time skip itu dia akan tetap menyamar sebagai Julius dan menjalankan tugasnya sebagai kaisar sihir. Kedua, dia benar-benar membongkar identitasnya kepada semua orang sehingga kursi kaisar sihir kosong dan akan ada yang menggantikannya untuk sementara waktu, bahkan secara permanen. Ketiga, entah bagaimana Julius terpisah dari Lucius dan Julius menjadi sosok dirinya sendiri, lalu menjalankan tugas dia sebagai kaisar sihir untuk melawan Lucius bersama anggota kesatria sihir lainnya. Kemungkinan ketiga ini memang sedikit mustahil, tapi tetap saja mungkin untuk terjadi. Tapi masalah utamanya adalah Julius Novachrono sudah menunjukkan kelemahannya ketika melawan iblis kuno di arc invasi kerajaan Spade. Saat itu dia berubah menjadi sosok Julius berumur 12 tahun di hadapan penduduk kerajaan Clover. Dia pun gagal melindungi kerajaan Clover dari serangan iblis kuno. Beruntung saat itu ada Asta yang membantu mengalahkan iblis kuno. Tapi walaupun iblis kuno sudah dikalahkan, kepercayaan penduduk kerajaan Clover kepada kaisar sihirnya otomatis akan menghilang. Mereka tidak akan mau percaya kepada Julius lagi, karena mereka tidak mau dilindungi oleh anak umur 12 tahun yang sudah terbukti gagal melindungi mereka dari serangan iblis kuno. Jadi menurut saya sudah tidak mungkin sosok Julius Novachrono akan kembali mengisi kursi kaisar sihir. Baik itu Lucius yang menyamar atau Julius itu sendiri sudah tidak akan dipercaya oleh para penduduk kerajaan Clover untuk duduk di kursi kaisar sihir lagi, sehingga kursi kaisar sihir ini akan kosong. Kecuali Lucius Zogratis menyamar lagi menjadi Julius Novachrono dan dia mengumumkan kepada seluruh penduduk kerajaan Clover bahwa sekarang kekuatan dia sudah kembali 100% dan dia bisa menjalankan tugasnya melindungi kerajaan Clover lagi sebagai kaisar sihir. Tapi itu tentunya sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal juga, karena di chapter terakhir kemarin Lucius sudah mengatakan bahwa sekaranglah waktunya. Itu menandakan bahwa dia sudah siap menjalankan rencana besarnya dan kemungkinan dia sudah tidak perlu menyamar lagi sebagai Julius karena sudah memiliki segala sesuatunya seperti jantung iblis Lucifero yang akan dia manfaatkan untuk menjalankan rencananya. Ditambah ada sosok Damnatio yang di chapter terakhir kemarin menjadi satu-satunya karakter yang mengetahui identitas asli Lucius ini. Dia pun mengetahui tentang informasi terkait dunia bawah. Walaupun sebenarnya sejauh ini kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Damnatio di akhir chapter kemarin, tapi di sini ada beberapa kemungkinan tentang Damnatio yang mungkin bisa saja terjadi. Pertama, dia bisa saja memang mati, lalu Lucius memanipulasi pikiran semua orang dengan mengatakan bahwa Damnatio mati saat menjalankan misi atau menghilang dalam misinya, sehingga rahasia Lucius akan tetap terjaga. Kemungkinan kedua, bisa juga Damnatio masih hidup dan dia berhasil kabur lalu membocorkan rahasia Lucius kepada seluruh kesatria sihir kerajaan Clover, sehingga dalam masa time skip ini semuanya akan berlatih bersiap untuk menghadapi Lucius. Kemungkinan ketiga, bisa juga Damnatio masih hidup, tapi dia dimanipulasi dan dijadikan kaki tangan Lucius. Dia menyembunyikan dan membuat berita palsu tentang Julius Novachrono yang menghilang, sehingga Lucius bisa menjalankan rencananya dengan tenang tanpa menjadi sosok Julius. Saya pribadi yakin bahwa selama masa time skip ini, entah bagaimana alasannya, kursi kaisar sihir benar-benar akan kosong, sehingga akan ada seseorang yang ditunjuk untuk menjadi pengganti sementara atau bahkan menjadi pengganti tetap. Lalu siapa kira-kira penggantinya? Apakah itu Asta atau Yuno? Selama masa time skip yang akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 tahun itu, kita pun dibuat penasaran apa yang Asta dan Yuno lakukan. Tentunya mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu yang panjang begitu saja, terutama Asta. Dia akan berlatih sekeras mungkin untuk menjadi tambah kuat, karena sebelumnya pun dalam 6 bulan masa time skip sebelum memasuki arc invasi kerajaan Spade, Asta berlatih sangat keras dan mengalami peningkatan kekuatan yang cukup signifikan, baik dalam kemampuan anti sihirnya ataupun kemampuan fisik
fisiknya. Nah, di sini Asta pasti akan melakukan hal yang sama. Asta pun kemungkinan akan hidup bersama Libe dengan baik di kerajaan Clover. Sepertinya mereka akan diterima sebagai pahlawan oleh penduduk kerajaan Clover. Selain berhasil menyelamatkan dua kapten dan menghentikan perang di kerajaan Spade, Asta dan Libe pun pernah sekali menyelamatkan penduduk kerajaan Clover dari iblis kuno. Dan saat itu para penduduk melihatnya. Mereka melihat Asta menggunakan kekuatan iblis untuk menyelamatkan mereka. Jadi kemungkinan besar setelah Asta pulang dari kerajaan Spade, Asta akan diterima dengan baik. Walaupun mungkin pada awalnya ada perdebatan terutama dari pihak keluarga kerajaan. Sementara Yuno sudah memutuskan bahwa dia tidak akan tinggal di kerajaan Spade. Walaupun dia sebenarnya bisa saja menjadi raja kerajaan Spade. Yuno lebih memilih kembali ke kerajaan Clover untuk bersaing dengan Asta mewujudkan cita-citanya menjadi kaisar sihir. Lalu apakah kursi kosong kaisar sihir itu akan diisi oleh Asta atau Yuno? Asta dan Yuno memang bisa dikatakan kekuatannya setara, bahkan mungkin melebihi kaisar sihir. Tapi masalahnya mereka masih sangat muda. Saat ini mereka masih berumur 17 tahun. Dan setelah masa time skip sekitar 1 tahunan itu, umur mereka masih di angka 18 atau mungkin di awal 19 tahun. Masih belum ada mental dan kestabilan emosi untuk menjadi kaisar sihir. Ditambah jika memang posisi kaisar sihir itu dicapai dari mendapatkan penghargaan bintang emas paling banyak, maka mereka masih belum memenuhi persyaratan itu. Kesimpulannya, saat ini masih belum waktunya untuk mereka berdua menjadi kaisar sihir. Walaupun dari segi kekuatan mereka sangat mumpuni. Dan seharusnya orang yang cocok menjadi kaisar sihir beserta jajarannya saat ini adalah generasi para kapten. Seperti Fugoleon, Nozel, William, dan Yami. Lalu setelah ada perombakan posisi kapten yang naik menjadi kaisar sihir itu, maka akan ada kursi kapten yang kosong. Dan bisa saja kursi itu diisi oleh Asta dan Yuno. Walaupun seharusnya wakil kapten lah yang akan naik terlebih dahulu menggantikan kaptennya. Tapi dengan pencapaian Asta dan Yuno, ditambah banyak wakil kapten yang tidak terlalu kompeten untuk menjadi kapten. Jadi bisa saja Asta dan Yuno lah yang akan naik menjadi kapten. Untuk Yuno sendiri tidak ada perdebatan, karena saat ini pun jabatan dia sudah sebagai wakil kapten. Sedangkan Asta mungkin ada perdebatan sedikit, tapi itu tidak akan menghentikannya menjadi seorang kapten. Tidak hanya mereka berdua, mungkin saja Noel pun akan diangkat menjadi kapten. Jabatan kapten ini sendiri tidak terlalu menitik beratkan kepada umur, karena kita sudah tahu bahwa Real Boa Mortir sudah berhasil menjadi kapten di umur belasan tahun, atau tepatnya di umur 19 tahun dia sudah menjadi seorang kapten. Umur 19 tahun ini terbilang cocok dengan umur Asta, Yuno, dan Noel yang akan menginjak umur 19 tahun awal setelah masa time skip kedua ini. Tapi pertanyaannya, skuad apa yang akan dipimpin oleh Asta, Yuno, bahkan Noel? Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, Asta, Yuno, dan Noel akan membentuk skuadnya sendiri sama seperti Yami dan William. Bisa saja nanti Asta akan merekrut Sally, Rades, dan lain-lain ke dalam skuadnya. Begitupun dengan Yuno, mungkin dia akan merekrut para elf, bisa saja keturunan dari Lich. Dan Noel pun akan merekrut anggotanya sendiri. Atau kemungkinan kedua, mereka akan menggantikan posisi kapten yang sedang kosong setelah salah satu kapten naik jabatan menjadi kaisar sihir dan juga jajarannya. Kedua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Yang jelas, Asta dan Yuno tidak akan langsung menjadi kaisar sihir, karena biasanya penerus kaisar sihir diambil dari jabatan kapten terlebih dahulu. Contohnya Julius, sebelum menjadi kaisar sihir dia adalah seorang kapten squad. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain tentang apa yang akan terjadi selama dan setelah masa time skip kedua ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan tentang informasi dan prediksi apa yang akan terjadi di chapter 332 yang akan dirilis minggu depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian update terus dengan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.